Harga komoditi beras hingga kini belum kunjung turun. Hal ini berdampak terhadap bisnis kuliner termasuk warteg yang selama ini menyuguhkan nasi dalam porsi besar. Ya, kira-kira seperti apa dampak dan cara pengelola warteg menyiasati naiknya harga bahan baku? Berikut liputannya untuk Anda. Berdasarkan data dari PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga komoditi beras masih terus mengalami kenaikan. Sejak awal tahun bulan Januari, harga rata-rata beras di Jakarta Rp12.050 sampai Rp16.900 per kilogram. Harga ini terus meningkat hingga bulan Agustus, yaitu mencapai Rp12.550 sampai Rp17.300 per kilogram. Ketua Komunitas Warteg Mukroni mengatakan, melonjaknya harga beras turut berdampak terhadap bisnis kuliner termasuk warteg yang menggunakan beras sebagai bahan utama untuk berjualan. Terlebih, warteg dikenal dengan porsi nasinya yang melimpah. Ia mengatakan, para pemilik dan pengelola warteg terpaksa menyiasati kenaikan beras, seperti dengan mengurangi porsi nasi atau porsi lauk pauk tanpa kenaikan harga. Hal ini juga bertujuan menjaga loyalitas pelanggan menengah ke bawah. Nah, kalau kita naikkan menu-menu di warteg ya teman-teman pelanggan yang tadi yang tadi pedagang asongan, terus pengumpul barang-barang rosokan, terus ojol. Nah, karena di warteg itu ada beberapa istilahnya kelas. Salah satu pengelola warteg, Rosikun, mengatakan melonjaknya harga beras mulai terasa sejak Idul Fitri hingga saat ini, yang puncaknya mencapai Rp640.000 per karung yang ia beli pada bulan Agustus. Sejak Lebaran hingga kini, ia memilih untuk menyiasati dengan mengurangi sedikit takaran porsi lauk pauk. Hal ini ia lakukan agar tidak mengurangi keuntungan dan tetap mempertahankan porsi nasi yang besar bagi pelanggan. Kalau kayak telur kan nggak bisa dikurangin, paling kayak sayuran, kentang, kikil, kerang, usus, kayak gitu bisa berkurang sedikit lah. Ya kurang sedikit, biasanya 2 sendok, 1 sendok setengah. Alhamdulillah di sini nggak ada yang komplain. Nggak ada yang walaupun sedikit nggak ada yang komplain. Kalau sejauh ini sih yang saya rasain nggak ada ya Mbak. Mau sebelum atau sesudah Lebaran Idul Fitri masih sama aja sih. Dari segi rasa pun masih sama, tidak ada yang berubah. Dari porsinya pun sama. Namun tidak semua pelaku usaha warteg melakukan penyiasatan. Seperti pemilik warteg Nuridin yang mengaku hingga saat ini belum berniat untuk menaikkan harga ataupun mengurangi porsi nasi. Namun ia terpaksa harus menerima konsekuensi berupa penurunan keuntungan hingga 20%. Kalau mengurangi porsi kayaknya kasihan sama pembelinya. Saya terus terang aja, saya berat sekali. Sebabnya apa? Kalau warteg kan terkenalnya murah, maksudnya bikin kenyang gitu. Jadi saya nggak bisa mengurangi porsi. Untuk sementara ini saya belum naik, cuma tetap harganya standar. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat, termasuk para pedagang, agar tetap membeli beras sesuai kebutuhan dan tidak perlu sampai menimbun stok beras. Hal ini agar tetap menjaga stok dan stabilisasi harga beras di pasaran. Tim Liputan CNN Indonesia.